Pembahasan masalah Ustadz Riyad Bajri semakin meruncing ya teman-teman, yang dimana semakin banyak orang atau ustadz-ustadz dari Salafi sendiri yang angkat suara mengenai hal ini. Rasulullah SAW bersabda, Almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dari perangai kawannya. Kalau seandainya orang yang kita duduk bersama dia hobi merokok, itu bahaya sekali. Nanti kita akan terbiasa untuk merokok juga, maka harus kita tinggalkan. Apalagi dia ini ustadz, kuduah, panutan. Ustadz ini panutan, ustadz ini kuduah bagi madu'unya. Kalau seandainya kita duduk bersama dia, ya akhirnya apa terjadi? Musibah. Nggak tahu, kemungkaran-kemungkaran itu nggak cukup sampai situ. Bahkan wibawanya, haibahnya udah nggak ada lagi, muruahnya. Termasuk khawarimul muru'ah sampai pahanya sekali dinampakkan di hadapan banyak orang. Na'udzubillah. Orang seperti ini, aduh gimana ya, kasihan wibawanya itu jatuh sekali. Maka nasihat ana, antum carilah kawan yang baik, terutama ustadz yang memang akhlaknya bagus. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu pun juga dengan konten kreator Salafi yang memberikan tanggapan serupa. Bahkan ada yang bertentangan dengan pembahasan saya teman-teman. Terkhusus perokok-perokok yang bermanhaj salaf. Mereka meyakini bahwa rokok itu haram, tapi masih melakukan hal tersebut. Dan di sini teman-teman, bagaimana sikap kita yang sebenarnya harus kita tampakkan di media sosial? Apakah kita diam? Apakah kita angkat suara? Ataukah kita acuh? Ataukah kita, ya sudahlah, masa bodoh saja, kita bahas sesuatu yang lain saja deh. Karena hal tersebut ada di kalangan Salafi sendiri, ya kita tutupi aibnya begitu. Seandainya beliau ini bukan ustadz, seandainya beliau ini bukan ulama, katanya dianggap ulama, dan juga beliau ini bukan panutan dari berbagai macam orang yang mengikuti beliau, bahkan beliau juga diundang kepada salah satu podcast dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi peluang yang sangat besar bagi orang-orang mengikuti cara beliau di dalam beragama. Terkhusus di sini, oh boleh loh di manhaj salaf untuk kita merokok. Buktinya kita punya panutan yang juga merokok. Yang kita kira itu adalah perkara mutlak, udah nggak boleh beda pendapat. Ternyata banyak ulama yang berpendapat beda. Banyak, benar. Jangan jauh-jauh deh, masalah rokok aja. Oke? Umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Haram. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam San'ani dulu rahimahullah. Dapat minimal tahu bahwa itu berarti bukan perkara yang udah ijma, perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat. Dan nggak boleh seorang muslim memusuhi muslim lain hanya karena perbedaan pendapat di dalam perkara ijtihadiyah atau furu'. Dia yang zalim kalau gitu. Jangan dengerin dia masih ngerokok. Loh, itu lu yang zalim, ente yang zalim kalau gitu. Ente yang salah. Di sini teman-teman masalahnya. Kalau beliau bukan panutan, garis bawahi lagi perkataan saya. Kalau beliau bukan panutan, beliau bukan ustadz, beliau bukan ulama, beliau bukan ahli agama misalkan. Contohlah misalkan dia orang biasa, yang sehari-harinya yang mungkin cuma berdagang bakso, jadi juru parkir, kesehariannya hanya tukang beca, gojek dan lain sebagainya, supir taksi. Dia merokok. Oh, dia tidak berpengaruh teman-teman. Dia bukan seorang tokoh. Dia merokok. Meskipun dia bermanhaj salaf, dia tidak berpengaruh kepada umat. Perhatikan baik-baik. Di situ, di pembahasan saya, bukan berfokus kepada Ustadz Riyad Bajrinya, tapi kepada tokoh yang merokok. Tokoh merokok. Apa bedanya dengan orang-orang yang selama ini kita bahas? Yang dimana mereka ini ketika kajian sambil rokok-rokokan. Di kalangan NU sendiri. Perhatikan baik-baik. Di kalangan NU sendiri, tokoh, Gus, Kiai yang merokok, ada yang tidak setuju orang NU-nya. Tidak setuju teman-teman. Lalu bagaimana kita yang mengatakan pengikut salaf, pengikut orang-orang terdahulu, umat terbaik, tapi menganggap tokoh yang merokok di kalangan umat biasa-biasa saja? Jangan kita tutupi aibnya. No, kita tidak melulu membahas Ustadz Riyad Bajrinya. Tokoh yang merokok. Tokoh yang merokok. Bahkan di sini teman-teman, banyak orang, bahkan di sini teman-teman, ada satu video dari salah satu ulama yang perlu kita dengarkan agar kalian sama-sama sadar bahwa iman ini akan bertambah dengan bertambahnya ketaatan, dan iman akan rusak melemah dengan kemaksiatan. Ahsanallahu ilaikum. فضيلة الشيخ هذا السائل أحمد يقول بالنسبة لشارب الدخان مع بيان حكمه هل ينقص من أجره إذا شرب هذا الدخان؟ دخان معصية لأنه محرم. نعم. ولا يشك في هذا أحد في تحريمه،
بعدما تبينت أضراره وتشخصت آفاته عند الأطباء كلهم أجمعوا على أنه مضر وأنه يسبب أمراضا خطرة مع ما فيه من كراهة الرائحة والأثر على الجسم وتبذير الأموال بدون فائدة، فهو محرم من عدة وجوه. إذا شربه فهو عاص، وهذا ينقص من دينه. المعصية تنقص الدين، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. شرب الدخان معصية ينقص إيمانه. Nah. Perhatikan baik-baik, kemaksiatan. Selalu akan saya ulang-ulang, seandainya yang merokok itu bukan tokoh, bukan orang yang diustadkan, bukan orang yang diulamakan, bukan orang yang dianggap sebagai panutan dalam beragama bagi kalian ya teman-teman. Dan hal yang paling penting di sini teman-teman, saya punya teman dia salafi, tapi dia merokok. Apakah berpengaruh kepada umat? Saya tanya kepada kalian, saya punya teman salafi, dia masih merokok, dia tahu kalau rokok itu haram. Ketika dia merokok, apakah berpengaruh kepada umat? Enggak teman-teman. Tapi kalau dia tokoh, dia merokok, entah secara sembunyi-sembunyi ataupun bagaimana, apalagi dia ramai-ramai bersama teman-temannya merokok, maka itu dampaknya beda lagi. Beda lagi. Lalu bagaimana dengan kalian? Ya, bagaimana dengan kalian ketika melihat fenomena seperti ini? Kita kesampingkan dulu. Saya tidak mau bahas Ustadz Riyad Bajri. No, saya minta pendapat kepada kalian, kepada tokoh. Ya, tokoh yang merokok seperti ini. Apa hukumnya? Kita diamkan, kita nasihati. Harusnya seharusnya tokoh itu yang menasihati kita untuk berhenti merokok. Malah dia pelakunya. Bagaimana sikap kita? Masihkah tidak mau berpikir? Kesampingkan dulu. Di sini, di video ini khusus tidak membahas Ustadz Riyad Bajri sendiri. No, saya membahas tokoh. Bagaimana kalau itu tokoh? Serem, teman-teman. Terus kita yang kayak gini yang dibilang keras dan ngerusak agama dan dakwah. Ini jalan pahit, jalan beneran nih jalan pahit. Wallah pahit. Ada orang yang Ustadz kenapa selengean, suka bercanda, suka ngakak ini itu kok kayaknya sembarangan banget. Iya lah, gue udah kenceng bertahan di agama ini terus sikap gue masya Allah. Wah, nggak ada ajibnya hidup gue. Nggak ada ajibnya hidup gue. Selengean deh selama nggak ada yang haram. Apapun yang dituduhkan manusia pada kita, si Ustadz begini, si Ustadz melakukan itu deh. Kalau emang haram kita tinggalkan. Kita masih lakukan berarti kita yakini itu tidak haram dan kita berani bertanggungjawabkan di depan Allah. Semua yang dituduhkan pada kita berani bertanggungjawabkan di depan Allah sebut. Dan itu nggak haram. Kalau memang haram udah kita tinggalkan. Di antara upaya pembelaan diri yang dilakukan mereka para perokok, mereka mengatakan, bukankah tidak ada dalil yang melarang rokok? Mengapa Anda mengharamkannya? Bukankah rokok tidak ada di zaman Nabi SAW? Berarti hukum asalnya tidak dilarang. Baik, kita layak bersyukur. Setidaknya dengan pernyataan ini berarti kita sadar akan pentingnya dalil. Anda beralasan rokok tidak ada di zaman Nabi SAW. Mengapa harus dilarang? Mari kita merenung sejenak. Coba kita bayangkan. Andai rokok itu ada di zaman Nabi SAW. Ada di zaman para sahabat. Anda tarik ke masa silam benda ini, rokok. Siapakah yang kira-kira layak untuk menghisapnya? Di zaman beliau ada banyak jenis manusia. Di sana ada Nabi SAW, manusia paling baik. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, para sahabat yang lainnya, radhiyallahu ta'ala anhum. Sebaliknya di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada orang-orang jahat, gembong-gembong musyrikin. Di sana ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang tinggal bersama Nabi SAW di Madinah. Coba Anda bayangkan, Nabi SAW merokok. Sebelum berkhutbah beliau rokok dulu. Beliau habiskan satu batang rokok, kemudian beliau ceramah. Kita bayangkan Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat, mereka duduk bersama Nabi SAW sambil merokok di emperan Masjid Nabawi. Coba kita bayangkan. Rasanya sangat sulit sekali membayangkannya. Berbeda dengan jenis manusia kedua. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, orang-orang jahat musyrikin, mereka kumpul bersama orang-orang musyrikin yang lainnya, kemudian sambil merokok, kelepas-kelepus layaknya lokomotif, sambil mengumpat kanan kiri. Kita bayangkan. Kita bisa dengan mudah membayangkannya. Atau Abdullah bin Ubay bin Salul, bersama para orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Mereka merokok di kebun kurma, sambil merencanakan makar untuk mengecaukan Madinah, Ba'al-Bul, asap menyelimuti mereka. Kita bisa dengan mudah membayangkannya. Coba kita bertanya, mengapa yang satu kita sulit membayangkan, sementara yang satunya kita bisa dengan mudah membayangkannya? Nah, jawabannya tepat sekali, masalah karakter. Karakter rokok yang sedemikian rupa tidak akan pernah sinkron dengan karakter orang-orang saleh. Sebaliknya karakter rokok ini akan sangat serasi ketika Anda sematkan di bibir orang-orang kafir atau orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'min, mathalun nahla, la ta'kulu illa tayyiban, wa la tada'u illa tayyiban." Orang mukmin itu ibarat lebah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik, juga tidak membuang sesuatu juga kecuali yang baik. Maka karakter rokok sangat tidak cocok jika kemudian ada di tangan orang-orang saleh semacam Nabi SAW dan para sahabat, tapi akan sangat serasi ketika benda ini dipegang oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik.